Pertama, apa yang sudah terkabul? Pertama, saya anak-anak kan mau ke New Zealand, 2 anak. Enggak, mau ngapain ke New Zealand? Bekerja di sana. Bekerja. Iya. Oke, bekerja di mana, Bu? Di perkebunan sama di agensi di perkantoran. 2 Oke. anak langsung berangkat semuanya. Anak kandung nih? Anak kandung, anak saya 5. Oke, anak ibu 5, Iya. yang 2 mau berangkat ke New Zealand. Iya, nanti Oke. yang 4-5 ya ke sana semua, biar semuanya ke sana. Amin, ya kan? Nah, singkat Iya. cerita, dia proses pengurusan. Iya, sekarang dalam proses mau pinjer visa. Setelah visa tinggal tunggu terbang, booking visa, terbang ke New Zealand. New Zealand. Alhamdulillah. Terus yang kedua, saya setelah nggak tahu saya tak hitung-hitung pokoknya ngelakuin ilmu RDAY apa aja wis pokoknya. Uang kok begitu gampang sekali, dalam hitungan jam 70 juta bisa saya dapatkan. Wow, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Bentar. Itu 70 jam lagi. 70 juta dalam hitungan jam. Emang Ibu lagi ada hajat apa? Saya hajatnya, saya kan sebagai seorang PNS Polres Brebes, di samping PNS saya juga jualan daging sapi. Kalau pagi saya jualan daging sapi, nanti kalau jam 8 jam 9 saya pulang berangkat kantor. Ya, nah saya kan namanya orang jualan, namanya saya baru tata ya, jadi saya Oh, baru mulai. enggak, mulai dari tahun 2009 saya Oke. jualan daging. Utang di batak-batak banyak sekali, sampai 5 batak. Ini lagi live streaming nggak masalah ya? Iya, nggak apa-apa, saya kan nggak malu-malu. Wah, mantap. Nih, gue demen nih, ya kan? Ngapain malu? Terus Bu, intinya Ibu ngutang di Batak nih. Iya, sampai 5 batak. Itu tuh karyawan saya tuh, saya bawa tuh. Saksinya itu karyawan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kustiningsi. Siapa Bu? Kustiningsi. Gusti. Kustiningsi. Gustiningsi. Saya Gustiningsi. bekerja Agak mundur sebagai dikit Bu. Agak mundur dikit, Ibu terlalu ngezoom. Satu saya kamera tuh badan Ibu semua isinya Bu. Nah, udah agak mundur, udah agak enak nih kelihatan nih. Ya. saya bekerja di Bentar Bu. Ibu belum saya tanya Ibu kerja di mana. Ini kan saya bagian ininya Bu, bagian apa namanya? Kalau di kepolisian tuh apa istilahnya? Interogasi. Nah, jadi Ibu tahu Ibu dari mana asalnya Bu pertama? saya dari Brebes. Brebes. Buktinya apa kalau Ibu dari Brebes? Kan saya punya KTP dari Brebes. Kagak, biasanya kan kalau orang Brebes tuh kalau nggak bawa bawang buat telur asin. Ada Mana? bawa tadi. Bawang? Iya. Telur asin bawa? Bawa. Ah, boleh. Nanti kita bicarakan di belakang. Singkat cerita, Ibu tahu dari mana RDAY? Saya dari YouTube. Kapan? Bulan September. Berarti bulan 9. Iya. Sekarang bulan 1. Iya. Berarti tahun lalu. Iya. Iya, tahun lalu Bu. Iya. Oke, singkat cerita, Ibu begitu tahu dari YouTube, nyimak dulu dong, Iya. baru praktek. Belum, saya belum praktek. Kesini dulu September. Oh, langsung. Sepulang dari sini saya praktek. Oh, Ibu berarti pakai cara 2. Iya. Soalnya cara 1 tuh nyimak dulu Bu. Enggak, saya enggak. Cara 1 nyimak, praktek, kobul datang. Ibu Iya. berarti cara 2 nih. Iya. Begitu tahu, nyimak, datang dulu. Iya. Belum praktek. Belum. Oke, singkat cerita balik dari sini praktekin. Pertama, apa yang sudah terkabul? Pertama, saya anak-anak kan mau ke New Zealand, 2 anak. Enggak, mau ngapain ke New Zealand? Bekerja di sana. Bekerja. Iya. Oke, bekerja di mana Bu? Di perkebunan sama di agensi di perkantoran. 2 Oke. anak langsung berangkat semuanya. Anak kandung nih? Anak kandung, anak saya 5. Oke, anak Ibu 5, Iya. yang 2 mau berangkat ke New Zealand. Iya, nanti Oke. yang 4-5 ya ke sana semua, biar semuanya ke sana. Amin, ya kan? Nah, singkat Iya. cerita, dia proses pengurusan. Iya, sekarang dalam proses mau pinjer visa. Setelah visa tinggal tunggu terbang, booking visa, terbang ke New Zealand. New Zealand. Alhamdulillah. Terus yang kedua, saya setelah nggak tahu saya tak hitung-hitung pokoknya ngelakuin ilmu RDAY apa aja wis pokoknya. Uang kok begitu gampang sekali, dalam hitungan jam 70 juta bisa saya dapatkan. Wow, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Bentar.
Itu 70 jam lagi. 70 juta dalam hitungan jam. Emang ibu lagi ada hajat apa? Saya hajatnya, saya kan sebagai seorang PNS Polres Brebes, di samping PNS saya juga jualan daging sapi. Kalau pagi saya jualan daging sapi. Nanti kalau jam 8 jam 9 saya pulang berangkat kantor. Ya. Nah, saya kan namanya orang jualan, namanya saya baru tata ya. Jadi saya Baru mulai. enggak, mulai dari tahun 2009 saya jualan daging. Utang di batak-batak banyak sekali sampai 5 batak. Ini lagi live streaming nggak masalah ya? Iya nggak apa-apa, saya kan nggak malu-malu. Wah mantap, gue demen nih ya kan. Ngapain malu? Terus bu, intinya ibu ngutang di Batak nih. Iya sampai 5 batak. Itu tuh karyawan saya tuh, saya bawa tuh saksinya, itu karyawan saya. Ibu ngutang 5. 5. Terus saya hanya punya hajat, karyawan juga saya punya hajat. Kapan ya lah utang-utang Batak bisa pindah ke yang bagi hasilnya lebih rendah gitu. Saya praktekin EDAY sampai saya lah, dari privat-privat sampai saya kopok-kopok tangan gini-gini, tak minum apa namanya ruqyah diri ya, ruqyah diri tak lakuin apa aja, tak lakuin. Malam bangun nggak tak hitung-hitung, nggak tahu sampai udah berapa kali. Yang penting insya Allah mau pasti mau seumur hidup aja kalau minum pakai kobokan sendiri, nggak apa-apa, biar badannya bersih. Tapi mandi pakai pandan. Mandi pakai pandan. Mandi Kalau pakai malam rumah bangun, kalau malam bangun tahajud duluan sendiri, terus nanti live pakai HP, terus ikut tahajud dari jauh, dari Brebes ikut tahajud yang dari sini. Tapi ibu niatnya nggak makmum nggak jamaah kan? Ya nggak tahu lah, pokoknya saya orang bodoh, yang penting Allah yang menilai lah. Oh ibu SD Impres juga kali ya? Iya SD Impres bu ya? Iya. Dulu saya di Batak kalau bagi hasil sampai ada yang 10,80 juta, ada yang 10,60 juta, ada yang 10 juta. Sekarang sama teman haji saya sendiri, teman manasik haji, 20 nurut sekali. Sini bisa nurut sekali. Duit kok dicari gampang sekali. Lah bisa. Iya, bahkan Batak-Batak. Kamu logat segini bu? Iya, bahkan nawarin lagi. Setelah pada dibayar, pada nawarin lagi. Iya. Bu Haji kapan pinjam lagi? Ya nanti kalau anak saya mau terbang nanti saya minjem lagi. Pada dalam hati saya, enggak lah, saya mau minta ke anak saya yang jadi dokter. Saya udah nembung anak saya kan yang pertama jadi dokter. Iya. Yang kedua ketiga mau berangkat ke New Zealand. Iya. Yang keempat kelima itu belum mau, masih mondok Walah, gitu. jangan. Jadi saya tuh badannya kayak robot, hidup di dua alam, di dunia PNS sama di dunia bisa, dagang. Nggak tahu wong takdir. Takdir ya. Iya. Di Batak saya dulu saya di Batak sehari sampai 1,5 juta bagi hasil. Sehari itu. Alhamdulillah sekarang yang paling nggak ada lah, paling 500-an apa 400 lah. Itu gara-gara ibu ada EDAY bu ya? Iya, ngamalin EDAY, colek-colek sama alhamdulillah ngeruqyah badan sendiri, Apanya sih yang dicolek? sedekah WC, pokoknya apa aja. Apanya yang dicolek bu? Ya alat kelaminnya. Terus saya sekarang kalau sama suami nenenin, sini mau nenen enggak gitu. Soalnya saya punya hajat, saya punya pinjaman 1.300.000, pengen tak pindah. Kan saya punya pinjaman 1.300.000 pakai nama orang, pakai nama juragan sapi saya. Saya pengennya biar pindah ke nama saya lagi gitu. Jadi nenenin lakinya, bojone. Iya. Katanya biar itu omsetnya 10 miliar sebulan. Amin. Iya. Ibu yakin nggak bu? Ibu kan udah. Ya harus yakin. Ini yang datang ke berapa kali? Ini yang ke-7 berarti. Ke-7 kali. Iya. Ke RDAY. Iya. Berarti ibu super yakin ya. Sampai Iya. 7 kali datang kan artinya Iya. ketagihan tuh. Iya. Oh. Alhamdulillah ada nggak ada Pak Haji tetap datang. Terus nggak pakai hitungan, sedekah WC tetap. Kadang-kadang sedekah itu patungan sapi, kadang sedekah subuh Kemarin gitu. yang waktu anak-anak jalan-jalan ke salju tuh, ke salju itu ya, pokoknya main salju tuh ikut juga patungan sedekah. Enggak. Kelewat. Nggak ngerti, nggak ngobrol sih. Pokoknya dalam lihat YouTube selalu YouTube-nya EDAY terus yang saya bulan lihat. September udah masuk grup belum? Belum. Lah kok bisa? Saya nggak tahu, Bang, belum dimasukin. Dalah, iki adminnya piye toh? Iya, alhamdulillah lah. Pokoknya buat saudara-saudara yang lain terus lakukan ilmu RDAY. Nanti cari duit kayaknya begitu gampang, terutama ruqyah badan sendiri. Kita kan dulu sering ke orang pinter, sering apa ruqyah nggak apa-apa Emang badan apa ibu sendiri. dulu pernah ke orang pinter? Ya sering lah dulu. Hobi. Iya. Syariat. Iya. Iya. Alhamdulillah. Padahal dulu saya di sini nggak pernah dikasih pelajaran sama Pak Haji ngeruqyah gitu. Tapi saya lihat dari HP, saya praktekin. Gitu. Nyimak, ya kan? Nyimak. Wah,
ini kayak saya nih, Iya. hobinya minum air doa, Iya. hobinya nyareat. Iya. Akhirnya ibu praktekin Iya. kobul, Iya. rezeki perlahan mulai berdatangan. Iya, alhamdulillah lah, gampang lah. Walaupun kalau dipikir masa iya saya jualan daging sapi omset bisa 10 miliar, tapi kan Allah kan nggak tahu kalau Allah ngabulkan. Iya, iya. Barangkali nggak dari saya, barangkali nanti anak saya ke New Zealand, Iya. duitnya tambah banyak, kan nggak Iya, tahu ya. iya. Namun penting kita harus yakin. Jadi ibu dulu waktu pertama kali September datang sini ketemu sama Pak Haji. Ketemu, yang terakhir ketemu tanggal 5 November. Oh, Saya bawa pasukan 5 apa 6 itu saya bawa pasukan. oh iya Gitu. iya. Nih yang kayak gini nih butuh ada 2.000 tamu nih ya kan. Nggak banyak pertanyaan. Enggak, yang Nah, penting ya kan mau sekali nyimak saya. langsung datang nggak masalah. Mau nyimak praktek dulu kobul datang boleh ya kan. Bebas ya kan. Pokoknya segala hasil kita serahkan sama Allah. Terus ulek-ulek yang ulek-ulek itu ya saya lakuin apa aja lah. Jadi ibu dulu dari September datang udah punya centong belum bu? Centong RDAI. Saya nggak dapat centong, tapi Dapatnya apa? alhamdulillah waktu bulan tanggal 5 November saya bawa yang sakit jantung ring-ring gini ya, Iya. dia dikasih centong. Oh. Tapi istrinya apa mau saya nggak lah jualan warteg kok dikasih centong. Saya kan saya kan lah suami tak suruh ngajak sama Bu Haji ke Bogor kan diobatin kok dapatnya centong. Malah sampai ngehina-ngehina gini sebab sujud telanjang diomongin. Saya bilang kamu Mekah aja belum lihat kok sombong kayak gitu. Saya paling nggak seneng kalau ada orang sombong kayak Iya, gitu. iya, iya. Lebih baik kita andap asor. Akhirnya itu centong gimana kabarnya? Nggak taunya pagi-pagi beli kan dia bakul saya ya, bakul beli dagingnya di saya, beli tetelannya di saya itu. Dikasihkan ke saya, alhamdulillah centongnya. Tapi sampai sekarang aman kan? Dia nggak minta lagi Ya kan? buat ini terus uang dipanggil-panggil cepet dapat uang, misalnya manggil cantik, cakep, kamu kalau aku pakai kembali lagi ya, maafin aku selalu nyuruh kamu, selalu nyusahin kamu, tapi kamu kalau aku pakai kamu kembali lagi yang banyak sekali gitu. Ya pertama itu Bismillah sama itu ridho Jadi ya Allah. ibu dapat centong hibah ya? Iya. Oh alhamdulillah Bu. Semoga dia nggak pernah mengingat itu lagi Bu. Iya. Kalau dia ingat dia auto menyesal. Iya. Ya kadang namanya orang kan ada yang sombong ya, ada yang ini tuh. Itu yang ibu ajak waktu itu pasukan tuh bukan? Beda lagi. Ya sekarang anak mungkin dia nggak bisa ngelakuin kan, kalau kita kan harus bangun malam, Iya. terus sholat sholat ini. Saya kalau baca Al-Quran saya cuma selembar. Sekarang udah baru sampai 5 juz. Wow luar biasa, tepuk tangan. Tadinya selembar. Iya. Sekarang 5 juz. 5 juz. best Ya pakainya ya. Latinnya lah. Iya. Nah, kan kita kan kalau kita pikir kan kita baca Al-Quran kan buat dibawa kita ke alam kubur, buat Betul. menerang kita di alam kubur, nggak ada Iya, ruginya. Nah Tuh. ini nih gue demen nih kalau testimoni kayak Jadi begini. nggak usah dihitung-hitung, udah lakuin terus, nggak usah kapan ya, nggak usah. Yang penting lakuin terus yang istiqomah. Iya. Nggak usah berharap-harap, nggak usah pokoknya kayak aja Jadi, Bu, enggak. suami ikut nih malam ini. Suami enggak, baca kan dagangan. Saya suruh Pak nggak usah ikut wis, saya aja wis. Ya, Bapak jaga rumah. Jaga. besok jualan, Jualan, terus ke ah. puskesmas. Suami juga PNS, sama-sama Oh, PNS di iya. puskesmas. Kalau saya di Iya. Polres. Iya. Badannya Polres capek, Brebes. iya. Oh, oke. Badannya capeknya masya Allah, tapi seneng. Nah, berarti kan jual daging tuh ya? Iya. Omsetnya boleh tahu nggak Bu? Per hari berapa Bu? Omset ya, bukan Kalau keuntungan. dihitung-hitung, saya kan mainnya kan jualan tetelan impor. Oh, oke. Sehari sampai 150 kilo. Ya kalau dihitung-hitung laba bersih 3 juta 4 juta. Pak. Laba, Iya. keuntungan. Iya. Omsetnya berapa Bu kalau keuntungannya segitu? Ya omset paling 15 juta lah ya. 15 luar juta. biasa. Per hari 3 sampai 4 juta. Iya. Alhamdulillah. Iya, Oh. gajian saya 3.700.000. Itu dari dagang. Nah, itu Bu, ya kan? Alhamdulillah. Makanya kenapa harus jadi pedagang? Kalau jadi pekerja ya segitu sebulan. Iya, udah Kalau jadi pasti. pedagang, pebisnis, kita bisa gede penghasilannya. Itu karyawan saya tuh yang jualannya laku sekali kan karyawan saya ngembatin. Berapa dia gajinya? Ada 2 miliar. 1 miliar. Oh, Itu iya. karyawan saya tuh ikut saya bukan karena dia butuh duit. Mungkin dia malaikat Allah untuk saya mungkin ya. Orangnya baik, jujur. Terus
pengennya saya duitnya banyak gitu. Oh, support ibu Jujur, ya. ya itu orangnya ada tuh di sini saya bawa selalu. iya. Jadi badan saya, Yang mana badan sih, Bu? dia. Itu yang pakai kudung merah jambu itu. Pojok sono. Iya itu yang lagi sandaran Lagi itu. nyadar tuh? Iya. Oh, iya, Itu iya, tuh iya. jualannya laku sekali, pakunya banyak sekali. Makanya saya sehari tetelan bisa sampai sekintal setengah. Tetelan impor tapi yang bok-bokan itu. Di situ. Mantap ya, luar Ya biasa. 3 juta 4 juta alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Iya. Nah, ibu kan sudah 7 kali datang ke RDAY, tahu dari bulan September. Batak-batak sekarang pada galiran. Apa itu? Iya, batak-batak kan dulu seneng dapat dari saya ada yang 500, Oh, ada yang cuan, 600. Iya, iya. dia sedih? Sekarang enggak. Itu sih karyawan saya mintanya gini. Kan kalau minta kan nggak sabaran. Sabar, kalau nggak sabar nanti kan bentar lagi kamu pada kaliran gitu. Itu ngomong kayak gitu. Terijab. Ucapan adalah Iya, iya. Sekarang saya bagi hasil cuma 20.000. Kecil ya? Iya, dulu sampai 60 80. Pokoknya sehari itu 1.500.000 adalah buat batak-batak. Waduh. Sehari itu? Iya. 1,5 juta. Iya. Oke, Bu. Ibu kan sudah merasakan manfaatnya ilmu RDAY. Anak-anak gitu ya. saya mau berangkat ke Ada New nggak Bu Zealand. rencana pengen stop lah barang seminggu? Enggak ada, Nah. enggak ada. Saya pengennya sampai tua, sampai maut, sampai mati. Oh. Enggak ada saya. Sehari 2 hari. Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Pengennya Gaspol? gaspol, pengennya Remblong? enggak ada. Oh, iya. Saya emang sudah terbiasa sholat sih ya. Oh, Iya. jadi ibaratnya dulu ibu memang sudah melakukan ibadah, begitu ketemu RDAY porsinya kan ditambah nih. Iya, Oh. baca Quran. Alhamdulillah. Iya. Ya udah Bu. Terus luar biasa. sholat gobliyah badliyah dulunya nggak pernah, paling cuma gobliyah subuh. Sekarang gobliyah badliyah harus 5 rakaat kan ya? Iya kan itu Subuh ada badliyah, Bu? duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dulu kan cuma subuh. Sekarang Qobliyahnya. iya. Tapi sekarang subuh pakai badliyah? Enggak loh. Oh, enggak. Sekarang semuanya harus ada. Iya. Badliyah. Alhamdulillah itu. Katanya kan nanti biar rezekinya nggak bolong-bolong. Waras. Tapi udah ketemu si bolong? Enggak lah. Ibu belum ketemu si bolong? Oh, udah sering. Udah sering. Nggih. Oh, bawa wortel apa bawa daging? Ya udah Bu, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat pengusaha daging ya. Luar biasa. Mantap ya kan. Sip, boleh perkenalkan dulu Om. Nama Assalamualaikum warahmatullahi Kumbang. wabarakatuh. Nama saya Boy. Boy William. Saya William. Boy William. Oke. Dari Bogor dekat. Dari Bogor dekat. Oke, singkat cerita tahu RDAY dari mana, Mas Boy? Dari istri. Dari istri. Istri ikut? Ikut. Ikut. Mana istrinya coba? Itu di situ tuh. Angkat jempol. Oh, itu. Oke. Jadi istri tahu duluan. Duluan. Istri tahu dari mana? TikTok sama YouTube. Oh, pokoknya dari TikTok langsung nyimak YouTube. Ngasih tahu nih ke awalnya gimana, coba ceritain dulu. Ya kan kita Deketin ya. punya anugerah banyak ya. Punya anugerah banyak, oke. Terus caranya gimana nih? Deketin begini gitu ya. Caranya gimana nih? Akhirnya Biar cepet ya, beres. Ada petunjuk kayak gitu tuh. Iya. Lihat mana coba nanya-nanya. Kok ini ilmunya pakai celana dalam lah, tangan lah ini. Saya bilang bener tuh dulu ibu saya pernah sakit panas, ibu saya pernah pakein itu ke saya, Disugukin? sembuh Dicamahan? gitu. Nah, itu makanya saya percaya, makanya udah saya praktekin. Oke. Nah, singkat cerita itu tahunya kapan tuh? Oktober saya udah 5 kali sini, Oh, udah 5 kali kesini. Oke, berarti udah banyak yang terkabul dong. dikit-dikit sih. Dikit-dikit. Maksudnya ada beberapa lah ya. Oke. Yang pertama apa tuh? Yaitu anak saya mau study tour. Mau studi tour. Sekolah apa? SD, SMP? SD. SD. Nggak gede sih bayarnya, cuman emang uangnya kurang. Oh. Akhirnya minta sama Allah mandi, tahajud. Saya nggak baca Quran, Iya. tahajud. Coba Om, mic-nya agak begini madep ya. Mandi, Nah. terus tahajud, hajat, witir, Iya. beres, Tidur. tidur. Tapi Oh. kalau saya habis mandi biasanya habis mandi tidur dulu. Oh, tidur dulu. Habis mandi tidur jam 3 baru bangun tuh. Baru sholat. Sholat bablas sampai pagi tuh. Iya. Nah, akhirnya pas pagi-pagi ada uang masuk ke istri 250.000. Tapi dari situ anak saya bisa berangkat ke. Bisa lah ya untuk Study bayar tour. study tour itu. Oke, itu yang pertama. Memang kurangnya segitu. Butuhnya segitu. Segitu, dapatnya segitu. Oke, yang kedua. Yang kedua motor sih, Motor. walaupun dikejar-kejar sampai sekarang, Heeh. tapi nggak ditarik-tarik tuh. Udah berapa abad tuh nggak bayar-bayar? Ada 4 bulan mah. 4 bulan. Nah, itu praktekin ilmu yang mana tuh? Saya dalam 9 hari 2 biji tuh di motor. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 9 nih nggak dicuci. Oh. Pertama. Tanggal 10 sampai tanggal 19.
Yang kedua. Ini udah 5 hari nih. Satu lagi ntar masukin lagi. Om kecium ya ikan asin ya? Kecium memang. Kalah Saya ikan malah asin. nyiumnya kok kayak bau baygon gitu. Oke. Walaupun bolak-balik ke rumah, Cuma nggak ditarik? Waduh, sakti juga ya. ya udah besok ya, tapi sampai sekarang Terus aja sampai 4 bulan tuh ya. Lama-lama dicapek ya kan. Terus rawa dah gitu. Ada lagi om? ya itu terakhir. Apa Saya itu? kan sama istri berdua emang nggak kerja ya. Hijrah ya, yang tadinya istri di bank, saya gawe lain, kita hijrah ya, kita nggak kerja lagi, kita usaha di rumah barengan. Oh, Usaha online, jadi makanan di GrabFood, di GoFood, tapi jebar juga di perumahan. oke. Oh, bikin brosur gitu. Nah, di grup-grup WhatsApp gitu. Oh iya, oke. Awalnya sehari tuh ayam lah, kayak jualan ayam yang mereka yang penyet Iya, ayam. ayam-ayaman. ha. Ayam lah, sehari bisa 6 kilo lah Awalnya, awalnya. sebelum ilmu RDAY, Enggak, sebelum tahu ilmu dia emang udah 6 kilo lah. 6 kiloan. Kilo, Ha. kiloan. Sekarang setelah tahu ilmu RDAY, setelah praktekin, sebelum kenalnya sempat drop dulu tuh. ha. Sempet drop Sampai berapa kilo? Nggak laku sama sekali. Sampai misalkan sisa lah bisa 2 hari 3 hari baru habis. Oh, biasanya 6 kilo tuh sehari habis. Sehari habis. Ini 6 kilo bisa 2 hari, bisa 3 hari. Oke, nah setelah praktekin ilmu RDAY, Ya tuh praktekin itu. Tadinya saya rendam nih, celana dalam, saya pakai saya rendam, saya cawik-cawik, masih belum berhasil juga. awalnya cawik-cawik depan rumah. Depan rumah. Laris, tapi laris. kan memang nggak ada etalase, nggak ada. Kita nggak jualan di luar ya, masaknya di dapur. Oke, ha. Cawik-cawik nggak ngaruh. Nggak ngaruh awalnya. Awalnya. Ha. Itu berapa kali cawik-cawik tuh? Seharian gue kalau belum ada yang beli cawik lagi gitu aja terus. Ha, ha, ha. Belum nggak ngaruh juga tuh. Iya. Akhirnya berdua nih, CD-nya dua-duanya direndam. rendam, ikat, Hah? Cawik-cawik. goyang di depan. Oh, jurus lauran pakai CD. Nah, itu diapain tuh? Tapi itu setelah deteksi. Deteksi kuburan. Tanah kuburan di rumah itu setelahnya. Jadi waktu kan Oktober saya kesini udah setiap malam Sabtu, biasanya malam Sabtu. Setiap malam Sabtu selalu kesini, oke. Sama Selasa siang yatim kurung. Kurung, oke. Biasanya. Nah, akhirnya saya random lagi satu, kan itu nembak di Paji ya. Iket taruh plastik, digantung di atas. Di atas loteng. Enggak, di Pintu? saya paku di tembok, di atas tembok rumah. Saya paku tuh. Deket pintu, enggak? Deket pintu. Oh, oke. Paku. Udah saya paku. Pertama pas mau kesini, Heeh. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mau kesini mati lampu. Heeh. Saya gantung hari Selasa pakai Rabu gitu. Jumat mau kesini mati lampu di depan rumah, di atas kuntilanak dulu. Itu malam-malam posisinya berarti? Enggak, mau kesini tuh habis sisa. Iya malam kan? Habis sisa nggak malam banget tapi kuntilanak dulu. Kuntilanak akhirnya tetap kesini tuh. Akhirnya berangkat lah, godaannya banyak banget mau kesini gitu kan. Iya. Akhirnya tetap kesini. Nah, habis kuntilanak itu besok-besokannya Sabtu Minggunya itu laler. Rame. Laler dalam rumah, jarang-jarang kan. Oh. Nggak pernah ada laler di rumah. Tiba-tiba makin laler jualan sebanyak. Sepi banget jualan pokoknya. Laler banyak. Mulai itu, habis laler hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu apa hari Minggu ibu saya ke rumah. Iya. Ikut bersih-bersih. Heeh. Ya nemuin plastik dulu, nggak tahu itu isinya apa. Nemuin plastik Nemuin di mana? di tempat saya biasa ngerokok, ngopi, rokok di situ kan ada Maksudnya di teras, di meja, di dalam rumah. dalam rumah, di meja. Ruang tamu lah ibaratnya gitu ya. Nggak, ini ruang tamu nih. Ini kan meja tamu. Pojokan. Nah, biasanya di pojokan saya naruh meja lagi tuh buat naruh kopi, rokok. Oh iya. Heeh. Tahu ada plastik. Di dalam plastik. Ibu sih nggak tahu itu apaan. Nih, kan sini punya bapak lu kali gitu. Iya. Akhirnya besokannya Buka. saya ngerokok. Plastik apa nih? Saya Iya. tanya, plastik apa nih? Nggak tahu tuh ibu yang nemuin. Terus saya lihat tanah kuburan. Uang pertama saya buka uangnya dulu. Terus ya udah, akhirnya saya buang ke kali. Heeh. Habis dari situ begitu saya buang, pas hari Selasanya saya ijab Yatim kurung. yatim kurung. Heeh. Setelah itu alhamdulillah sekarang normal. Mm-mm. Normal penjualan. Mulai 6 kilo lagi. Belum sih, baru 3 kilo, 4 kilo setengah bertahap, tapi lumayan normal lah. Bertahap. Bertahap lah. Oh jadi ada yang apa namanya? Ngirim itu tadi. Gak ngerti, gak mau sujon, biarin aja urusan dia sama Tuhan dia itu. Oh, ada lagi Om? Udah itu aja sih. Itu aja. Oke, luar biasa. Nah, Om, kan dari bulan apa? Oktober ya? Oktober. Oktober, istri yang tahu duluan kan awalnya. Istri juga praktekin ilmu. Praktekin. Berarti bangun jam 00 nih ya, Bareng. suami istri ya. Dia malah 30 juz itu 3 hari.
Semalam berarti 10 juz. 10 juz tapi seharian. Pagi, Oh, dilanjut. setiap subuh 2 juz, zuhur 2 juz, asar 2 juz, maghrib 2 juz gitu. Oh, pokoknya per 24 jam 10 juz. Oh, oke. Ha. Pokoknya hatam setiap 3 hari hatam. Kalau si omnya sendiri, Jarang saya. Iqra 1 kali. Enggak sih, baca cuman paling Selembar 2 lembar. lembar 2 lembar lah. Lebih banyak wiridnya. Oh, lebih ke wirid apa? Alhamdulillah bukan. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Tapi masih namanya bolong-bolong ya. Masih suka bolong-bolong sih, kadang mandi, kadang enggak. Iya. Kadang kesiangan, kadang ini manusiawi lah. Tapi alhamdulillah sih. Oke. Hal apa yang kok mau gitu praktekin ilmu RDAY? Kan ilmunya rada-rada nyeleneh, nggak waras gitu. Tapi kan kita disuruh ibadah. Nggak disuruh beli mahar lah, Iya. nggak disuruh ngambil bunga 7 rupa lah, Iya. enggak kan? Ibadah. Berarti bener nih, ibadah kok disuruhnya gitu. Semua serba Allah ya. Allah. Oke. Itu yakin aja sama Allah. Tapi yakin gak nih Om? Ya pasti kan tentunya datang ke sini rata-rata semua orang kan ada anugerah, ada hajat, ya kan? Ketika anugerahnya terselesaikan, mulai berhajat, ya kan? Hampir rata-rata begitu. Atau nggak ada anugerah, tapi mengejar hajat, ada keinginan, gitu kan? Nah, yakin gak Om? Atas setelah praktekin ilmunya, hajat dan anugerahnya, hajatnya Allah ijabah. Yakin. Yakin ya? Yakin. Emang harus yakin sih kuncinya, karena Tapi kan anak yatim. Udah pasti itu mah. sedekah dan langsung ke anak yatim, dan anak yatimnya ada. Jelas ada di Al-Quran kan. Istilahnya kan ada juga ya beberapa tempat yang sedekah ke anak yatim, tapi kita kan tidak melihat anak yatimnya di mana kan, walaupun pasti nyampe gitu kan. Kalau di sini kan kita bisa bersentuhan langsung, Ijab langsung. ijab langsung. Iya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kelebihannya di RDAY kan suka ada yang nanya kayak gini, Mas, boleh nggak kalau saya sedekahnya ke anak yatim deket rumah saya atau ke tempat yatim deket rumah saya? Sebenarnya bukan nggak boleh, boleh-boleh aja gitu kan. Tapi karena di RDAY pun juga ada anak yatimnya gitu ya. Untuk Bapak Ibu semua yang sedang praktekin ilmu RDAY, nggak ada salahnya gitu. Yang di sana jangan ditinggalkan, kalau bisa porsinya ditambah. Atau nggak ada salahnya yang di sana coba deh hari ini nggak dulu, kita ke RDAY dulu gitu ya. Nanti alhamdulillah ada rezeki nambah, yang di sana jangan dilupakan gitu. Karena sebisa mungkin jangan sampai saya enak deh di RDAY, kabul terus jadi nggak pernah kesana lagi. Jangan, kesian gitu ya. Nanti kan malah yang di sana kecil hati, kok ibu yang itu nggak pernah kesini lagi ya gitu. Jangan, sebisa mungkin porsinya ditambah gitu. Oke Om, ada lagi? Itu aja. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang pada semua nih? Mana? Nggak ada? Ada Bu? Mumpung tinggal sebatang centongnya nih. Kalau nggak ada, saya lelang nih, buka harga 2 miliar. Cuan. Oke, Bapak Ibu ya, saya mau informasi. Bu, sini. Entar lu Bu. Om sini. Boleh dah, ya dah. Siap, udah. Anaknya Baimun. Oh, ngomong kok begitu dari tadi. Saya suruh ke bawah. Ya udah Bu, sini Bu. Perkenalkan dulu Bu. Nama siapa? Asal dari Samaran mana? aja ya. Hah? Samaran. Berarti kasih nama Bunga. Iya, nggak apa-apa. Bunga dari mana? Dari taman gitu ya? Iya, iya. Ibu nama siapa? Ya tadi Bunga. Siapa? Dari mana? Jawa Tengah. Bisa bilang dari taman, dibilang dari Oh iya, dari taman. Oke, Ibu Bunga ya kan? Iya. Bunga Bangkai. Nggak boleh loh. Ibu tahu RDAY dari mana? Awalnya kan dari mimpi. Kenapa tadi saya nggak nanya? Ada yang tahu dari mimpi? Ya doang, jangan ke tangan. Iya, saya doang ya. Bener kan Bu? Beneran. Saya kan waktu itu berdoa ya, kepengin dapat apalah apa gitulah. Ingin petunjuk lah. Oke. Biar ada anugerah begitu ya. Kok tiba-tiba di mimpi pertama itu ketemu Bang Pak Haji. Pak Haji. 3 kali dan ke tempat ini ya Allah saya benar-benar begitulah. Jadi saya itu ngebet banget kepengen kesini begitu ya. Terus sama Bang Regi juga ketemu Di mimpi? Iya. Waduh. Dan saya ketemu secara langsung ya sangat bersyukur banget. Dan Ibu baru kesini sekarang? Iya Enggak kan? baru sekarang. Pertama nih? Iya. Itu mimpinya kapan Bu? Ada 2 abad yang lalu? Ya bulan September yang lalu. Wih, udah lama ya? Iya. Terus lihat di YouTube, oh
kok Masya Allah ini kok seperti ada di mimpi saya gitu. Iya. Terus saya cerita sama suami, sama itu, nggak mungkin masa mimpi bisa jadi kenyataan kayak gitu ya. Iya bener, ternyata beneran. Saya tadi siang kesini, sore dari sana ya, dari rumah sampai malam sampai sini, dan alhamdulillah itu nyata. Ibu naik apa sini, Bu? Naik travel. Naik travel. Sama anak. Oh, mana anaknya? Anaknya di bawah, Oh, di bawah. titip sama itu takut bangun gitu, Iya. tidur. Uh-huh. Iya. Oke, singkat cerita, apa yang sudah terkabul setelah Ibu mimpi? Ya, ini bisa kesini. Praktekin ilmu RDAY. Iya, terus saya lihat-lihat, waktu itu ya cuma lihat, tapi semenjak lebih ngeh itu sampai ketemu Pak Gaji, kok wajahnya mirip banget ya, Dari gitu. mimpi. Iya, masa mirip banget itu. Saya lihat lagi, iya loh, sama Bang Regi juga. Oh ini namanya Bang Regi, kok mirip banget, kayak gitu. Terus saya lihat, terus lama-lama, kok jadi bisa praktekin karena ilmu kearifan lokal. Nah, apa Itu. yang Ibu praktekin? Itu celana terbalik sama rendaman CD. Nah, CD direndam. Buat apa itu? Tanaman cabai. Tanaman. Oh, Ibu punya pohon cabai Iya di rumah? belakang. Biasanya di pagar pun dimakan ternak, bebek, apa ayam. Nggak Makan pernah cabai? tumbuh. Sekarang nggak pernah di pagar, palai lebat banget, buahnya banyak gitu. Cabainya? Iya nggak ada hama, nggak apa sama sekali. Nah, Ibu tahu dari mana nih jurus nyiram pohon cabai pakai Udah rendaman itu CD? setelah mantep lihat dari mimpi, lihat-lihat di YouTube, ya itu saya praktekin. Ibu pernah nonton orang testimoni tentang nyiram cabai, nyiram pohon pakai itu? Iya pernah lihat-lihat. Oh, iya. iya. Terus cabainya banyak. Iya tumbuhnya sama sekali nggak ada hama, nggak mau lihat dia hama. Oh. Terus waktu itu seminggu saya tes nggak disiram ya. Ada hama, semut apa deketin, Iya, ada iya. gigitin itu buahnya. Cabai? Iya, Semut dan cabai juga ya? iya. Pada merembet gitu hewan lah, apa ulet apa gitu. Hama lah ya? Hama pokoknya segala hama iya. Oke. Terus Bu apa lagi, Bu? Anak ujian waktu itu ya, mau ke Jepang ceritanya. Oke, yang mau kerja. Iya, Mau kerja? ujian, iya ujian. Heeh. Terus yang pertama nggak lulus. Terus keduanya saya itu praktekin itu, coba sama anak saya, suruh mau berangkat itu ya waktu itu, suruh celana dalamnya dibalik. Anak saya, apaan sih Ma, kok celana dibalik-balik kayak gitu. Anaknya cowok cewek? Cowok. Oke. Terus saya bilang, kamu pengen lulus enggak? Ya kepengin kayak gitu ya. Saya kena kepengen ke Jepang kayak gitu ya. Terus alhamdulillah berapa jam nyampe di Bandung waktu itu ya. Terus dia inbox saya siang-siang 1 jam lalu bilang, Ma alhamdulillah saya lulus kayak gitu. Berarti udah berangkat ke Jepang? Iya belum, sekarang lagi training. Oh, kapan tuh berangkatnya? Iya insya Allah lagi nunggu panggilan. Oh, intinya mah tinggal nunggu kabar aja. Iya. Udah siap berangkat. Iya udah pasporan, udah itu. Bisa udah bisa. Bisa, udah, tapi bosnya sudah pernah ke sana sih. Oh, Sudah aman pernah berarti ya? nemuin, iya. Oke. Ada lagi, Bu? Ya itu, saya kan waktu itu apa ya, anak saya butuh duit. Padahal kan saya nggak punya uang loh Bang, sama sekali nggak punya. Emang Ibu nggak kerja, Bu? Saya jualan. Heeh. Terus waktu itu saya malam-malam sambil sholat berdoa. Iya. Kepengin punya uang lah supaya itu ya. Nah itu ATM saya itu apa ya? Apa? Gosok pakai centong. Oh, Ibu punya centong? Iya tapi sembunyi-sembunyi takut ketahuan anak ya. Heeh. Terus alhamdulillah hitungan terus dapat telepon Ma sama bapak saya ya bilang minta uang buat apa itu buat syarat mau apalah pokoknya kan sering bayaran lah ya. Iya. Ya belum ada uang tapi batasnya 2 hari. Terus ditelepon sama yang punya PT. Terus paginya alhamdulillah dapat tuh telangsoran, padahal saya sudah bingung banget. Dari mana, Bu? Kan paginya mau berangkat loh, sorenya saya sudah bingung banget, cari kemana-mana, malamnya anak saya telepon, Ma, ada lihat ATM jam 10 malam, Iya. saya dibangunin sama suami, suruh ngecek ATM kayak gitu, coba Ma ada uang masuk apa enggak lah, sudah malam, emang ATM ini di saya kan ada di desa. Iya. Emang udah buka kayak gitu. Saya terus coba bangun ke sana. Berangkat Dia ATM. sudah mau tutup. Terus? Yang punya warung itu. Terus saya cekin ATM kayak gitu. Iya. Alhamdulillah masuk. Ada saldo? Iya. Berapa miliar, Bu? 5 juta. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Iya. Itu dari mana sumbernya, Bu? Itu
Katanya sih ada yang ngasih gitu. Ada yang ngembaliin. Saya juga bersyukur banget. Kayak Iya, gitu. itu nyentongin tuh ya. Iya. Ibu centong dari mana, Bu? Apa? Centongnya dari mana? Dari rumah. Dari centong kayu? Iya. Kayu jati bukan? Biasa sih. Kayu biasa. Iya. Tapi Ibu pakai dulu. Iya. Kan kata Pak Haji boleh Iya, dipakai dulu. coba-coba kayak gitu, iya. Ada lagi, Bu? Yang kedua itu disuruh lagi ditelepon buat syarat ujian karena yang itu sudah lulus ditelepon lagi. Alhamdulillah saya coba lagi malamnya. Nyentongin lagi? Iya. Oh. Terus alhamdulillah itu dalam hitungan 2 hari masuk lagi ada uang. Saldo lagi, masuk. Iya. Berapa itu, Bu? 15 juta. Wow, luar biasa banget. Nah, kalau ini dari mana sumbernya, Bu? Ini juga ya. Centong Ibu kayaknya boleh tukar tambah sama centong Iya. saya, Bu. Centong saya, Bu, centong plastik yang anti lengket, Bu. Oh, yang iya. beli di Shopee itu, free ongkir. Heeh. Saudara tiba-tiba minjemin, nggak apa-apa pinjemin. Saya bantuin kayak gitu. Tapi Ibu nggak minjem. Hah? Ya waktu itu enggak, dia bilang kan saya nggak punya uang sama sekali ya. Saudara saya pada di luar negeri kayak gitu. Saya bantu anak kamu biar berhasil, biar sukses karena adanya banyak kayak gitu. Punya niatan tapi nggak ada biaya kayak gitu. Emang anak Ibu berapa? Banyak. Berapa? 5 kayak ibu tadi. Oh, kayak Bu Berbes. Iya. 5. Iya. Paling kecil umur berapa? Di bawah itu 3 tahun. 3 tahun. Iya. Paling gede? 20 tahun. Oh, oke. Ini 20 tahun nih yang mau ke Jepang. Iya. Dia berarti bisa bahasa Jepang dong? Ya alhamdulillah lumayan Ibu sudah. bisa bahasa Jepang, Bu? Ya paling arigato. Oh. Iya. Oke, Bu. Ada lagi, Bu? Ya itu kemarin saya mau ke sini. Jadinya saya doa lagi. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada yang nelfon saudara saya, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah doa anak yatim kayak Iya. gitu. Tiba-tiba mau uang nggak kayak gitu, kan nggak punya uang saya kayak gitu. Tiba-tiba ditransferin masuk dia. Alhamdulillah. Hitungan berapa jam? 800.000. Wih, luar biasa, Ibu. Mantap juga, Ibu ya. Iya, alhamdulillah bisa kesini. Nah, Kayak Ibu gitu. Ibu kan udah praktek ilmu RDAY, Iya. berarti bangun jam 00. Iya, alhamdulillah. Kan sampai matahari terbit, Iya. Ibu ngikutin tuh apa Iya. yang Pak Haji perintahkan. Iya. Karena mantap waktu itu dalam mimpi. Saya mudah-mudahan ya pasti ketemu Pak Haji lah kapan-kapan ya saya. Karena itu mimpi dikasih uang bibit kayak gitu buat dicentongin kayak gitu. Oh, iya. Iya. Dia di situlah di mobil-mobil itu ketemu di turunan itu tempat-tempatnya mirip banget. Tadi siang saya sampai bilang ya Allah, astagfirullahaladzim kok tempatnya sama kayak gitu. Aneh banget tapi nyata gitu. Oke, Bu. Ibu baca Quran sudah berhasil berapa juz setiap Alhamdulillah 5 juz. malam? 5 juz. Kan biasanya ya paling 2 lembar 3 lembar anaknya sudah bangun berhenti. Sekarang alhamdulillah mulai manut ya. Kalau paling liatin bangun liatin malah lagi ngapain baca Quran paling bangun nanti berhenti kalau tidur mulai lagi kayak gitu. Iya. Ada lagi, Bu? Ya itu Yang Ibu rasakan? apa ibu saya Kenapa ibunya saya? sakit Ibunya saya, perut ibunya Ibu. sudah lama. Sakit perut. Iya, Kembung apa gimana? sakit pokoknya kalau kumat itu rasanya Kayak orang seperti- melahiran. melilit bulat kalau itu pokoknya cara orang Jawa gigir Iya. bundar. Terus Ibu ngapain tuh? Ngelakuin Saya apa? bilangin Ah. Ibu coba sih dicentongin kayak gitu. Masa dicentongin gitu? Centongin apaan? Centong kayu punya enggak? Saya punya kayak gitu. Ini ibu kandung nih? Iya, ibu kandung asli. Iya. Alhamdulillah dicentongin 3 kali baru sembuh. Padahal itu sakitnya sudah lama, Bertahun-tahun. tahunan. Iya, alhamdulillah sembuh. Nah, Ibu begitu nyuruh si Ibu centongin, akhirnya kan dia mau kan? Iya. Disuruh kan Pak Haji bilang alhamdulillah. Iya. Suruh baca itu. Iya, sambil dia Doanya. berdoa sendiri sebelum bangun suruh bilang seperti itu sambil berdoa lah. Pokoknya sebisanya, Bu. Iya, saya pengen sembuh kayak gitu. Oke. Kalau sakit pokoknya sampai nggak terasa begitu saking sakitnya. Sudah dibawa ke dokter. Nggak sembuh-sembuh. Belum sembuh-sembuh. Sekarang belum sembuh. alhamdulillah sembuh dan kemarin bersyukur banget sama saya. Katanya sembuh dan dia cara orang Jawanya bikin amung-amung lah syukuran kecil-kecilan. Iya. Oh. Saking senangnya sembuh. Udah Berarti Ibu tuh nggak tinggal serumah ya? Enggak. Nggak serumah ya? Iya, Oh, iya. Oke. Ada lagi, Bu? kayaknya udah. Udah, oke. Tepuk tangan dulu buat Ibu Bunga dari Taman. Luar biasa, mantep ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Sip. Sini mic-nya, Bu. Om, sini, Om. Mantep bener emang, borongan terkabulnya. Ini sedikit. Ada nggak Bapak Ibu yang di aula pencerahan ini atau di YouTube ya? Di YouTube yang akhir-akhir ini
ada oknum yang kirim pesan lewat WA atau Instagram, TikTok, mengatasnamakan RDAY, disuruh transfer sejumlah uang, katanya buat sedekah anak yatim kurung lah, apalah. Ada gak? Nggak ada? Oke, jangan sampai ada ya. Pun kalau dapat informasi tentang itu, laporkan WA ke nomor khusus pengaduan penipuan ya. Jadi sekarang RDAY sudah punya nomor pengaduan ya. Jangan nomor curhat tentang anugerah, nggak bakal dibaca, yang ada di blog ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu baik penonton di YouTube ya, kalau ada oh iya nih Mas, ada yang WA saya nih, atau ada yang kirim pesan lewat snack video, lewat TikTok, Instagram, kirim aja ke nomor 0878 60.378 penipuan ya. Sengaja dikasih nomor segampang mungkin biar ingetnya gampang. 0878 60.378. Oke, jadi Bapak Ibu kalau dapat kemarin ada tuh Mas, orang modus begini nyuruh begini, tahu-tahu pas saya mau transfer namanya Moh Soleh. Nah, jangan ngaku-ngaku ustadz di RDAY. Semua ustadz tidak ada yang japri tamu nyuruh sedekah, nggak ada. Termasuk saya pun nggak pernah ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan RDAY ya, terus tiba-tiba nyuruh transfer sejumlah uang, bahasanya ustadz di RDAY lah. Tiba-tiba begitu mau transfer namanya ada Firmansah, ada Epa Padilah, ada Moh Soleh. Pokoknya ada 4 nama, terakhir Yudara Putra. Itu jangan digubris. Nah, si nomor pengaduan ini alhamdulillah tamunya semakin banyak yang akhirnya melaporkan dan tidak kena tipu. Cuman sebatas dicurigai, nih Mas saya dapat WA-nya begini-begini, dia cerita tuh kan kronologinya. Tapi alhamdulillah nggak kena tipu, karena kan saya selalu menghimbau ya Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu transfer ke salah rekening ya. Pokoknya transfer rekening RDAY cuma satu atas nama Dwi Susanto ya, itu rekening Pak Haji, ada Bank Mandiri, BCA, BRI sama BNI ya. Jangan sampai Bapak Ibu kena modus oknum, karena semakin kesini mereka terus berusaha mengelabui tamu ya. Ada yang pura-pura jadi Pak Haji, pakai fotonya Pak Haji WA-nya, ngaku-ngaku seolah Pak Haji yang WA. Kan ada beberapa tamu, wah saya di WA Pak Haji, tapi kok nomornya beda. Nah, makanya Bapak Ibu yang belum nyimpen nomornya Pak Haji, coba simpen dulu ya. 0878 7718 1618. Itu di YouTube di deskripsi juga ada ya. Jadi Bapak Ibu silakan simpen nomor Pak Haji, jangan sampai terkecoh ada pihak yang ngaku-ngaku seolah Pak Haji ya. 0878 7718 1618 ya, itu nomor Pak Haji Dwi Susanto. Kasih nama Bu, Bapak Haji Dwi Susanto, pimpinan RDAY Kandang Embe, Ciampea, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Merdeka ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan sampai terkecoh ya. Saya pokoknya selalu mengingatkan jangan sampai tamu-tamunya kena tipu sama oknum ya. Kita lagi ada anugerah, ada pihak yang mencuri, memanfaatkan kesempatan dikala lagi linglung, sok-sok modus ngaku jadi Pak Haji. Pak Haji WA saya, seneng, Ibu silakan transfer ya kan. Main transfer aja, banyak dulu ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai tidak ada. Laporan mah datang terus, alhamdulillah Mas, saya ada yang modus nih, tapi nggak saya transfer. Soalnya kan udah jelas-jelas nih nomor rekening Pak Haji kan atas nama Dwi Susanto. Ini namanya Moh Soleh, Epa Padilah, Firmansah, Yudara Putra. Itu penipu ya Bu ya, 1000% penipu. Pokoknya Bapak Ibu kalau mau sedekah lewat transfer, silakan cek nomor rekeningnya, ada di deskripsi YouTube. Oke, jangan sampai salah transfer. Oke Bapak Ibu, masih ada waktu lagi nih buat kita bertestimoni. Adakah Bapak Ibu yang ingin testimoni? Jangan hajat belum terkabul, atau
masih sedang bertanya-tanya nih. Oke, gak apa-apa. Mungkin masih pada bingung kali ya. Saya mau testimoni apa ya kan? Intinya gini Bapak Ibu ya. Sempat ada yang nanya, Mas gimana caranya biar cepat terkabul? Sebenarnya gampang Bu. Ibu mau cepat berarti ke Allahnya kencengin gitu. Bisa nggak Ibu 24 jam waktunya 100% buat Allah semua? Nah, kalau Ibu bisa, itu kagak pakai lama Bu, ya kan? Tapi kalau nggak bisa, ya udah. Ibu aja nggak bisa ngasih waktunya ke Allah 24 jam. Bagaimana Allah mau ke ibunya atau ke bapaknya? Maksimal gitu. Jadi kuncinya kita gaspol aja. Tapi kan Mas saya kerja, tapi kan saya begini begitu, ada anak, iya lakukan aja, itu kan semua kan ibadah gitu ya. Itu semua ibadah, tapi niatin semua karena Allah. Niatnya ibadah, jangan niatnya kerja buat nyari duit, tapi juga kita niatin nyari ridhonya Allah gitu. Jadi mau dapat duitnya berapa, nggak peduli, yang penting Allah ridho, ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu selagi ada anugerah atau lagi ada hajat, paksain gitu. Itu cepet Bu terkabulnya Bu. Cuman kalau kita agak, saya mah nyantai aja lah Mas, nggak mau buru-buru terkabul, udah enak dengan posisi yang sekarang, ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau emang sifatnya pengen cepet terkabul, ke Allahnya kencengin sekenceng-kencengnya. Ntar kalau udah terkabul, kendorin lagi. Ntar ada anugerah lagi, datang lagi kemari, ya kan? Gitu Bu. Janganlah kalau bisa, kalau udah terkabul, jangan lupa ucap syukur. Datang ke RDAY, testimoni, cerita energi positif, berbagi kebahagiaan, biar tamu-tamunya nular gitu kan. Karena kalau kita ceritanya tentang hajat belum terkabul, itu berarti kita berbagi energi negatif. Buat orang yang hobinya ngeluh, protes, jangan dideketin, nular Bu. Tapi kalau orang yang sering terkabul, pepet, biar energinya tuh kita ketempelan ya. Bapak Ibu kan nyimak Pak Haji kan harapannya terkabul kan. Pak Haji selalu memberikan energi positif kan, hal-hal baik semua yang Pak Haji sampaikan, nggak ada Pak Haji cerita jelek. Nah jadi kalau si hobi ngeluh nih, saya udah sekian kali datang ke sini tapi belum terkabul, sorry ya, gue lagi ada urusan sibuk, bye, dah mending cabut Bu, ya kan. Karena yang begitu-begitu Bu, kadang-kadang jadi bala. Ntar ujung-ujungnya, Bu boleh pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak putus, penyakit dah ya kan, lagu lama kaset kusut. Nah jadi Bapak Ibu, sebisa mungkin ya, ketika kita lagi ada hajat atau kita pengen nyelesain anugerah, udah kita fokus sama diri kita dulu, nyembuhin diri kita. Ntar kita udah sembuh, udah kabul ibaratnya, baru kita ngurusin orang lain gitu. Tapi rata-rata ketika udah kabul, boro-boro ngurusin orang lain, mendingan gua terusin aja kalau lo gaspol ya kan. Karena di RDAY Bu, Pak Haji kan selalu bilang, jangan cari solusi ke manusia. Kalau Bapak Ibu udah datang ke RDAY, ya udah pasrahin 1000% sama Allah atas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pasrahin aja udah. Apa yang akan terjadi di hari esok, berarti itulah Allah ridhonya gitu ya. Nggak usah pusing-pusing ya kan. Pokoknya nyimak. Wah ini persis nih anugerah saya kayak gini nih. Soalnya banyak juga nih para penonton yang masih banyak bertanya-tanya gitu. Sedangkan selama ini Pak Haji tuh kan pencerahan itu sama dengan dia tuh lagi nyebarin resep beserta obatnya. Penyakitnya utang lunas, tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Bapak Ibu pengen ada hajat, kaya raya, tajir melintir. Kan Pak Haji udah bilang, bangun jam 00. Semua hampir rata-rata kunci utamanya dibangun jam 00 dan juga rangkaiannya. Kalau tentang ilmu kearifan lokal, yaitu masing-masing personal. Mau dilakuin boleh, enggak pun enggak masalah. Yang penting selagi ada hajat, bahan bakar jangan lupa. Apa tuh bahan bakar? Sedekah ya. Yang selalu Pak Haji ingatkan, doa kita ibarat pesawat, aminnya anak yatim ibarat roket, sedekah ibarat bahan bakarnya. Karena Bapak Ibu, hampir rata-rata tamu di RDAY ini, mereka itu kan semua sekitar 80-90% datang karena anugerah. Kalau nggak ada anugerah, kata Pak Haji, lo nggak mungkin kesini bos. Makanya gua doain lo semua biar pada nyungsep, akhirnya kesini. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu tuh udah datang ke tempat yang sangat tepat.
Pertama, di sini gratis, no bayar-bayar, no mahar-mahar ya. Kedua, kenapa di sini ada anak yatimnya? Jelas anak yatimnya terseleksi dan semua itu verified, Bu. Istilahnya apa sih? Apa sih verified itu, Bu? Terverifikasi gitu, karena anak yatim di sini tidak bisa ngaji di sini kalau tidak ada surat kematian ya. Nah, dan yang terpenting Bapak Ibu ya kan, datang ke sini harapannya adalah anugerah selesai, hutang lunas, penyakit sembuh, baru kita berhajat ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita berhajat banyak-banyak dulu, ijabnya satu aja gitu ya, biar cepet kobul. Nanti kalau udah kobul lanjut ke yang kedua, lanjut yang ketiga, lanjut yang keempat, satu persatu. Tapi nggak nutup kemungkinan ketika kita lagi ngerjain satu, yang lain ngekor ngikutin. Biasanya berentet tuh, nanti satu udah pecah telur nih kayak si ibu tadi tuh, nanti dia datang lagi yang kedua, yang ketiga, nggak kerasa ya, kobul terus nih gitu. Yang penting Bapak Ibu proses, jangan sekali-sekali protes. Seneng nggak Bu kalau diprotes? Kalau lu protes aja, yaudah jalanin aja Bu, jalanin. Pokoknya kita jangan ngatur Allah, kita kan maunya cepet ya gitu, tapi jangan ngatur Allah. Intinya minta waktu yang terbaik menurut Allah. Mau kapanpun, yang penting Allah udah paling tahu dah, ya kan, kita nggak usah pusing.